dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan kami dari kelompok C, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 35 Kabupaten Selatan. Yang pertama, Bapak bedakan Siura SPD, saya sendiri Sitius Baro SPD, dan Ibu Maria Marstella Bago SPD. Adapun tugas kelompok kami pada ruang kolaborasi Modul 2.1 Analisis Kasus Pembelajaran Berdiferensiasi. Sebagai kasus, Pak Dermawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah 1. Sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjamkan dari perpustakaan. Kedua, berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda atau yang juga dipinjam dari perpustakaan yang memuat informasi tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Artikel yang diambil dari majalah Anak atau kebetulan ada pembahasan tentang sistem pencernaan dengan bahasa yang lebih sederhana. Komik sains milik salah satu muridnya atau di minggu sebelumnya, ia sudah menanyakan kepada murid-muridnya apakah ada yang memiliki sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. Kebetulan ada salah satu muridnya yang memiliki komik sains dan diminta untuk membawanya ke sekolah. 3. Di kelas Pak Dermawan tidak ada komputer, tetapi Pak Dermawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya atau untuk memastikan isinya sesuai dengan cocok dengan apa yang ia inginkan anak-anaknya untuk dipahami, dan kemudian ia simpan di handphonenya tersebut. Rencananya, ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphone jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. 4. Pak Dermawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan atau dengan menjawab pertanyaan. 5. Pak Dermawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya, misalnya membaca buku atau artikel, komiks, dan sebagainya, mengamati poster, diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut, mewawancarai petugas UKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Pak Dermawan pun siap mengajar. Yang diawali pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia inginkan anak-anak dikuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Yang ketujuh, setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk menugaskan kali ini, Pak Dermawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dulu. Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. 8. Pak Dermawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas, mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada 1 jam pelajaran
IPA di minggu tersebut. Yang kesembilan, selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Dermawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemantauan murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Ia misalnya menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan, membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata-kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Dermawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia perhatikan, ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang diberikan pada murid. Yang ke-10, Pak Dermawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang atau tier assessment. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah display di kelas. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Dan untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, menyusun kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Pertanyaan yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Sebagai kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi oleh guru, yaitu 1. Kesiapan belajar, di mana melakukan kesiapan belajar murid melalui penyampaian tujuan pembelajaran dan konsep kata kunci melalui proses tanya jawab dan contoh-contoh yang berhubungan dengan materi, serta memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Yang kedua, minat murid, di mana memberikan kebebasan kepada murid dan memilih kegiatan yang ingin dilakukan terlebih dahulu untuk menyelesaikan tugas sesuai target. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid yang dipenuhi adalah preferensi gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Gaya belajar yang dipenuhi antara lain. 1. Visual, di mana belajar dengan melihat, misalnya melalui materi yang berupa gambar seperti poster, majalah anak, komik sains. Yang kedua, auditory, di mana belajar dengan mendengarkan, misalnya mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, mendengarkan musik seperti video. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Cara guru menentukan kebutuhan muridnya yaitu menyusun kelompok berdasarkan kemampuan membaca murid. Dengan demikian, ia memastikan bahwa materi yang diberikan sesuai dengan tingkatan kemampuan mereka. Melakukan proses observasi dan pemantauan selama murid melakukan kegiatan. Ia aktif berinteraksi dengan murid-murid, mengajukan pertanyaan, memberikan bantuan, dan memberikan tantangan lebih kepada mereka yang memerlukan. Dengan cara ini, ia dapat menilai kemampuan murid secara langsung, mencatat catatan penilaian selama proses observasi, termasuk jawaban murid, pertanyaan mereka, dan tingkat pemahaman mereka. Informasi ini digunakan untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan pada murid. Pertanyaan yang ketiga, strategi pembelajaran apa yang digunakan? Yang pertama adalah diferensi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten, di mana ada materi yang diajarkan ke murid, serta memenuhi 3 kebutuhan murid. Yang pertama, tanggapan kesiapan, minat, dan profil belajar.
Diferensiasi proses, Pak Dermawan mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memakai apa yang dipelajari. Yang mana proses yang dilakukan adalah menyediakan pertanyaan lanjutan pada murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tanggapan lebih, membuat daftar tugas dan lama waktu penyelesaian tugas, mengembangkan kegiatan bervariasi. Sedangkan diferensiasi produk, di mana hasil pekerjaan yang harus ditunjukkan murid berupa produk, yaitu diagram, cerita, narasi, atau cerita kreasi. Produk yang diberikan juga meliputi dua hal, yaitu memberikan tantangan dan keragaman atau variasi, memberikan kebebasan pada murid menentukan proses mana yang akan lebih dulu dilakukan. Pertanyaan, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Guru melakukan penilaian berjenjang atau tier assessment dengan menerapkan penilaian yang pertama, assessment for learning, dua, assessment of learning, dan tiga, assessment as learning. Assessment for learning, di mana penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran berupa umpan balik dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses pembelajaran, belajar mengajar atau formatif. Assessment of learning, di mana penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai atau sumatif. Dan assessment as learning, penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut atau formatif. Sekian saja, terima kasih.